Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rifaldi dari kelompok 6. Di sini kelompok 6 itu beranggotakan ada 4 orang. Yang pertama saya sendiri, yang kedua ada Dela Dewi Sapitri, yang ketiga ada Fahmi Alawi Nursyam, dan yang keempat ada Ifa Ainun Najihah. Kelompok 6 ini mendapatkan tugas membuat media pembelajaran untuk Madrasah Aliyah. Dan di sini kami memilih media pembelajaran untuk mata pelajaran fikih tentang umroh dan haji di kelas 10. Nah, ini hasil dari eh, kerja kelompok 6 ini, yaitu membuat monopoli, namanya itu permadani, permainan monopoli umroh dan haji. Adapun bahan-bahan untuk membuat media pembelajaran ini, yang pertama kita membutuhkan kertas manila, yang kedua ada origami, ketiga ada kardus bekas teh gelas, terus selanjutnya ada spidol yang besar dan yang kecil, selanjutnya ada double tip, terus yang terakhir ada gunting. Nah, untuk cara pembuatannya, kertas origami ini nanti kita akan tempelkan kardus yang di atasnya itu sudah ditempel oleh kertas origami, dan juga ada kardus yang ditempel oleh perinan gambar dari tempat-tempat yang tempat-tempat yang ada di umroh dan haji, misalnya seperti Hijr Ismail, Mekah Al Mukarramah, ada Masjidil Haram, ada Bukit Safa dan Bukit Marwah, terus ada juga Masjid Nabawi ataupun Masjid Madinah yang ada di Madinah. Selanjutnya, cara untuk membuat kotak-kotak seperti yang ada di media monopoli ini, permadani ini, caranya itu kita potong kardus. Nah, dipotong kardus menjadi seperti ini. Apabila sudah dipotong kardusnya, selanjutnya kita sesuaikan dari origami ini dengan kardus untuk menutupi si kardus. Nah, digunting origami. Nah, kita gunting. Nah, ketika sudah digunting, maka tinggal diberikan double tip lalu ditempel ke kardus. Nah, agar dia timbul, maka kita berikan potongan kardus kecil di belakangnya, ditempel 3 tumpuk. Setelah ditempel, baru ditempel ke kertas manila ini, ataupun kertas karton ya disebutnya. Nah, kalau udah ditempel, nanti diberikan tulisan-tulisan seperti start, quiz, zong, tantangan, bingo, dana umum, kesempatan, dan lain-lain. Nah, setelah itu, setelah ditempel, kita berikan media yang lain seperti amplop untuk nanti siswa ataupun teman-teman mengambil dana umum dan kesempatan. Nah, setelah itu kita membuat dadu. Nah, dadu ini terbuat dari kardus bekas dan kertas origami yang dibalik. Lalu yang bulat-bulatnya ini buat dari spidol, tinggal ditebal-tebalin. Nah, selanjutnya cara untuk main dari permainan monopoli umroh dan haji ini, permadani. Nah, cara mainnya, kita sediakan perahuan untuk sebagai media jalannya ya. Nah, untuk permainannya itu
Di sini sudah ada nomornya. Ya, bisa dilihat ada nomor 1 kecil ya, 2, 3 dan seterusnya. Nah, caranya itu mainnya itu si dadu ini dilempar, misalnya eh, kelompok dalam satu kelas itu ada 3 kelompok. Nah, kelompok yang pertama itu misalnya melempar dan mendapatkan mata dadu 6. Nah, berarti dia boleh jalan gitu ya. Nah, misalnya jalannya itu di start ya. Nah, berarti dia harus melempar lagi sekali lagi. Misalnya dapat angka 5. Nah, angka 5 berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti kan sampai di kolom zong ya. Kolom zong. Nah, kolom zong itu berarti si kelompok 1 itu mendapatkan hukuman dari kelompok selanjutnya. Berarti kelompok 2. Nah, hukumannya itu boleh eh, diberikan tantangan, pertanyaan, ataupun diberikan kuis ya, kuis. Nah, selanjutnya misalnya sudah diberikan kuis ataupun tantangan, nah terus si ataupun guru atau pengajar itu bisa mengkoreksi, dalam artian bener gak sih gitu jawabannya ataupun hal-hal yang disampaikan ketika pembelajaran itu, dikarenakan kan pembelajarannya interaktif, jadi lebih banyak siswa yang aktif di dalamnya, sedangkan guru di situ menjadi pemantau. Nah, setelah itu misalnya dilempar lagi nyampe dapat 3 ya, berarti kan 1, 2, 3 di tantangan. Nah, kalau di tantangan itu berarti nanti kelompok itu ditantang, misalkan di tantangannya itu sebutkan rukun dari umroh ataupun syarat haji gitu. Nah, terus selanjutnya bingo ya, kolom bingo. Kalau kolom bingo di situ berarti kelompok itu mendapatkan keuntungan ataupun kebahagiaan lah gitu kan. Nah, keuntungan itu berarti si kelompok itu bebas untuk memilih apakah ingin mengambil dana umum ataupun mengambil kesempatan. Nah, di sini itu ada amplop ya, kotak amplop. Nah, di sini tinggal diambil satu, misalnya satu isinya apa gitu ya, mendapatkan apa, misalkan mendapatkannya eh, si kelompok itu bebas untuk bertanya ke kelompok lain, memberikan pertanyaan pertanyaan ke kelompok lain. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, apabila si peserta didik ataupun kelompok itu sampai di kotak-kotak ini, mereka harus menjelaskan gitu. Misalnya di sini di apa namanya, kolom sa'i dan tawaf. Nah, apa yang dimaksud dengan sa'i dan apa yang dimaksud dengan tawaf. Terus selanjutnya. Nah, dana umum tadi sudah di sini ada. Terus jong, tantangan, kuis, kesempatan, dan yang lain-lain. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan diterangkan tentang manfaat oleh teman saya. Didik. Yang mana yang pertama itu adalah mempermudah dalam menyampaikan dan menerima pembelajaran atau informasi, serta itu dapat menghindari dari adanya salah pengertian. Yang kedua, manfaatnya ialah mendorong keinginan untuk mengetahui lebih banyak dari peserta didik. Karena ini disebabkan oleh sifatnya audiovisual yang menarik dengan gambar yang dibuat oleh pendidik, sehingga itu menjadi dorongan buat peserta didik untuk lebih ingin mengetahui tentang banyak hal. Yang ketiga itu adalah mengekalkan pengertian yang didapat, karena selain bisa menampilkan gambar ataupun grafik diagram yang menarik, itu bisa menyampaikan pengertian atau pembelajaran yang diserap melalui penglihatan visual. Selanjutnya itu adalah tidak membosankan. Maksudnya ialah media ini sifatnya variatif, sehingga siswa bisa menyesuaikan pembelajaran dengan media yang digunakan oleh pendidik ini, dan tidak bisa merasakan peserta didik itu dengan adanya pembelajaran yang membosankan. Itu karena melihat dari sifat-sifat yang dimiliki oleh audio visual ini. Ya mungkin kurang lebihnya seperti itu.
Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dalbisa Fitri dengan NIM 1908 10 12 48. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan media pembelajaran monopoli. Nah, yang pertama itu mampu melatih kerjasama antar siswa. Yang kedua itu mampu memotivasi siswa dalam pembelajaran ini. Dan yang ketiga itu dapat merubah pola pikir siswa. Yang keempat, menerapkan imajinasi siswa dalam pembelajaran monopoli. Dan yang kelima itu siswa dapat belajar lebih aktif dalam pembelajaran ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iva Ainun Najiha dengan NIM 1908 10 12 57. Selanjutnya yaitu tentang kekurangan permainan monopoli sebagai media pembelajaran. Yang pertama, permainan ini tidak dapat dimainkan secara perorangan, dikarenakan membutuhkan banyak interaksi, minimalnya yaitu 3 orang. Yang kedua, untuk memainkannya dibutuhkan meja atau tempat atau lantai yang datar. Yang ketiga, media ini membutuhkan persiapan yang matang serta konsep yang sesuai dengan materi pembelajaran. Yang keempat, kurangnya pemahaman siswa mengenai aturan permainan sehingga memungkinkan terjadinya keributan pada saat permainan berlangsung. Sebaiknya guru sebelum melakukan permainan monopoli ini sebagai media pembelajaran terlebih dahulu menjelaskan peraturan dan larangan-larangan apa saja dalam permainan tersebut. Selanjutnya yang kelima yaitu membutuhkan waktu yang cukup banyak dalam menjalankan permainan monopoli ini sebagai media pembelajaran.